warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Amin. Baik kakak solihah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, baik kakak solihah, ada yang tahu tidak kita mau belajar apa hari ini? Nah, ya betul, kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak solihah, sekarang boleh ya dibuka bukunya bab 3, yaitu Aku percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah juga merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Apa aja? Ada yang tahu? Nah, yang pertama, kitab suci Taurat. Yang kedua, kitab suci Zabur. Yang ketiga, kitab suci Injil. Yang keempat, kitab suci Al-Quran. Nah, kakak solihah, di sini juga ada fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa saja fungsi iman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang pertama, sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, sebagai pembeda yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Nah, kakak solihah, kitab-kitab tersebut adalah pedoman hidup umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, anak solihah, sekarang mari kita bahas pengertian dari kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, yang pertama, ada kitab suci Taurat. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kandungan kitab Taurat adalah masalah akidah dan hukum-hukum syariat Bani Israel atau bangsa Yahudi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat yang ada saat ini dijadikan pedoman dan dasar bagi agama Yahudi. Nah, sekarang yang kedua yaitu kitab suci Zabur. Kitab suci Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur mengandung masalah fatwa-fatwa, doa, zikir, nasihat-nasihat, atau peringatan yang mesti dijalankan oleh umat Nabi Daud alaihi salam. Nah, yang ketiga, kitab suci Injil. Nah, kitab suci Injil ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kandungan kitab Injil ini adalah masalah akidah dan memperbaiki dengan menghapus hukum-hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai pada zaman itu. Nah, kitab Injil yang ada saat ini dijadikan pedoman dan dasar bagi agama Nasrani atau orang Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan kitab Al-Quran ini adalah masalah akidah, ibadah, muamalah, dan menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Al-Quran sejak dulu, kini, dan akan datang merupakan petunjuk abadi dan pedoman hukum bagi penganut agama Islam. Nah, teman-teman, perilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Quran yakni bahwa Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan, membiasakan diri membaca, menulis, menghafal, dan mengartikan Al-Quran, mengamalkan
kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak Solihah, itu tadi pembahasan kita hari ini atau materi kita hari ini tentang kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Nah, sebelum Usji lanjut, Usji mau tanya dulu nih sama kalian. Tadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada berapa? Betul, ada 4. Apa saja? Yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Betul, kepada Nabi Musa. Kalau kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Betul, Nabi Daud alaihissalam. Kalau kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kalau kitab suci Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kakak Solihah sepertinya sudah paham ya untuk materi kita hari ini. Nah, karena sudah paham, selanjutnya Ustazah akan berikan tugas ya. Tugasnya itu, yang pertama, apakah yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang kedua, ada berapakah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani? Yang ketiga, sebutkan 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita imani dan kita ketahui. Yang keempat, sebutkan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak Solihah, soalnya ada 4 ya. Nanti kalian boleh jawab di buku tulis kalian masing-masing. Dan kalau sudah selesai, boleh kakak fotokan dan kirimkan ke WA Ustazah Winda ya. Untuk jawabannya semua sudah ada ya di slide sebelumnya atau di video materi hari ini. Baik kakak Solihah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terima kasih atas semangatnya hari ini. Usai tutup, tatim bilhamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.